Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh hadir di dalam ibadah sore hari ini, memuji muliakan nama Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, cinta Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang selalu memimpin kami pada kebenaran-Mu dan memampukan kami untuk memahami dan mengerti apa yang Engkau mau, apa yang Engkau inginkan boleh terjadi atas kehidupan kami dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu dan berkati semua setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan, Shalom. Mari pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua, jemaat Tuhan dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian jawab bacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu bersama bagaimana orang-orang Kristen di Tesalonika sangat bersyukur kepada Allah karena dilatar belakangi oleh keadaan yang tidak mengenakan bagi mereka, suatu penderitaan penganiayaan di dalam pengiringan akan Kristus membuat mereka menderita, membuat mereka mengalami aniaya, membuat mereka mengalami penindasan. Dan ketika Rasul Paulus memberikan suratnya kepada mereka, baik surat yang pertama maupun suratnya yang kedua, mereka bersyukur kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu Sang Terkasih, kita bisa melihat bagaimana tidak serta-merta surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah mereka itu memecahkan segala persoalan mereka. Justru yang terjadi kita bisa melihat penganiayaan itu makin menjadi-jadi. Penderitaan yang mereka alami di dalam pengiringan mereka akan Tuhan itu semakin hari semakin bertambah mereka alami. Dan bagaimana setelah Paulus, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, menyampaikan salam kepada sahabat-sahabatnya, maka di dalam ayat yang ketiga kita bisa melihat bagaimana Paulus mengucap syukur kepada Allah.
Dia mengucap syukur kepada Allah atas apa yang telah Allah lakukan kepada jemaat di Tesalonika di tengah-tengah penindasan aniaya yang mereka alami saat itu. Jelas sekali Bapak Ibu Sang terkasih kalau kita bisa melihat dalam kedua suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus itu berkali-kali dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua, pasal 2 ayatnya yang ke-13, dan juga di dalam 2 Tesalonika yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat yang ketiga, dan di dalam pasal 2 ayat yang ke-13, Paulus itu menyatakan rasa syukurnya kepada Allah atas pekerjaan Allah yang dinyatakan, atas karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah jemaat Tesalonika pada saat itu. Kita menyadari, kita melihat, Alkitab mencatat dengan begitu jujurnya tanpa disembunyikan. Bagaimana orang-orang percaya di Tesalonika itu tidak menganggap dirinya sangat rohani ketika mereka mengalami persoalan. Mereka tidak menganggap dirinya begitu kuat menghadapi persoalan, tantangan, aniaya, penindasan yang mereka alami. Maka kita bisa melihat bagaimana di dalam 1 Tesalonika, Paulus menyadari adanya hal yang perlu didukung. Makanya Paulus berdoa untuk mereka. Paulus begitu memberikan perhatian kepada mereka di tengah-tengah aniaya yang semakin menjadi-jadi saat itu. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana Paulus, sebuah doa yang dinaikkan, sebuah harapan yang dinaikkan di hadapan Allah itu terkabul ketika dia melihat, dan kesaksian dari jemaat Tesalonika inilah yang membuat Paulus kemudian bersyukur kepada Allah. Melihat pekerjaan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah jemaat Tesalonika pada saat itu. Karena apa dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga? Ya, saya akan bacakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena apa? Yang pertama kita bisa melihat Bapak Ibu Sang terkasih, Paulus bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah kerjakan. Karena apa? Karena di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah segala bentuk penderitaan yang mereka alami, justru iman mereka makin bertambah. Dikatakan iman mereka makin bertambah. Seiring Bapak Ibu dengan apa? Dengan pengenalan mereka akan Allah yang semakin baik. Pengetahuan mereka tentang Allah, pengenalan mereka tentang Allah yang semakin baik membuat mereka, dikatakan firman Tuhan, iman mereka bertumbuh. Iman dalam hal ini berbicara tentang sebuah relasi yang terus terjadi, yang terus ada di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Justru di tengah-tengah aniaya penderitaan yang mereka alami. Hubungan, relasi dengan Allah itu semakin boleh nyata. Seiring dengan pengenalan mereka akan Allah yang lebih lagi, membuat mereka mengalami, dikatakan, pertumbuhan iman di tengah-tengah penderitaan. Iman mereka makin bertambah. Iman yang diuji oleh penderitaan. Iman yang telah teruji oleh penganiayaan, penindasan yang terjadi pada saat itu. Iman yang membuat mereka kuat, karena iman itu dihasilkan dari relasi, pengenalan akan Allah yang benar. Membuat mereka teguh di tengah penderitaan yang mereka alami. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, tokoh-tokoh iman, kalau kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 11, semuanya mengalami penderitaan, semuanya menghadapi rintangan yang luar biasa, sehingga iman mereka juga dapat bertumbuh di tengah-tengah aniaya. Iman mereka bertumbuh di tengah-tengah masa-masa sulit yang mereka hadapi. Ini hal yang juga dialami oleh jemaat di Tesalonika. Bagaimana Allah bekerja
membuat mereka dapat bertumbuh di dalam iman di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Paulus telah berdoa bagi orang-orang percaya di Tesalonika. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Supaya Allah menambahkan apa yang masih kurang pada iman mereka. Paulus memberikan perhatian doa secara khusus kepada Allah. Dan kita bisa melihat sekarang dia mengucap syukur kepada Allah atas doa yang sudah terkabul. Dan Paulus melihat sendiri pertumbuhan iman yang nyata terjadi di tengah-tengah jemaat di Tesalonika justru ketika mereka ada di dalam aniaya dan penindasan saat itu. Kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ucapan syukur seperti apa yang dinaikkan oleh Paulus? Tidak hanya Paulus melihat pekerjaan Allah dinyatakan lewat pertumbuhan iman di tengah-tengah jemaat di Tesalonika pada saat itu, tetapi bagaimana juga Allah bekerja sehingga membuat dikatakan kasih mereka itu makin kuat. Bapak Ibu, kenyataan kalau kita bisa melihat penderitaan, kekurangan yang kita alami dapat membuat kita mementingkan, ada sifat ego bagi diri kita sendiri, ya. Pementingan diri sendiri. Itu yang terjadi ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita di dalam kekurangan, ketika kita di dalam himpitan, ego kita, pementingan diri sendiri itu akan muncul. Bagaimana saya yang harus mendapat gitu ya, bagaimana saya yang harus bisa memperolehnya. Tetapi apabila penderitaan itu disertai dengan kasih karunia dan iman, inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Maka penderitaan itu menimbulkan kasih, menghasilkan kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Sehingga penderitaan yang dialami, maka imannya itu bertumbuh ke arah Kristus. Dan kasihnya mengalir keluar, dinyatakan kepada sesama saudara seiman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan jelas dikatakan, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Tidak ada sikap egois, pementingan diri sendiri, yang penting aku sudah tercukupi, yang penting aku aman, aku tidak peduli dengan saudara seimanku, tidak. Semua saling memperhatikan, semua saling mengasihi, semua boleh saling turut memperhatikan satu dengan yang lainnya. Penderitaan yang mereka alami tidak menghalangi mereka untuk mengasihi orang-orang lain yang juga sedang menderita. Terkadang Bapak Ibu sebuah dilema bagi kita, mungkin kita bertanya bagaimana aku bisa memberi sedangkan aku sendiri kekurangan. Bagaimana aku bisa menyatakan kasih kepada saudara seimanku sementara aku dalam kondisi seperti ini. Terlalu banyak kita mengasihi dan melihat kepada diri kita. Tapi kita bisa melihat apa yang dinyatakan oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu. Di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, sekali lagi, tidak menghalangi mereka untuk mengasihi orang-orang lain yang sedang menderita. Inilah yang Paulus mengucap syukur kepada Allah. Jika bukan Allah, jika bukan Tuhan yang bekerja di antara mereka, ini tidak akan mungkin terjadi. Natur dosa yang ada dalam diri manusia yang akan membuat manusia melihat pada pementingan diri sendiri. Tetapi kuasa, kasih dan iman itu boleh bekerja di antara mereka. Sehingga Paulus mengatakan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat apa yang Paulus ucapkan syukur kepada Allah atas tindakan Allah di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Yang ketiga kita bisa melihat dikatakan ketabahan mereka makin bertambah-tambah. Dalam arti kata ketabahan ini bisa diartikan mereka di tengah-tengah penderitaan itu tetap setia kepada Kristus. Mereka tetap setia.
Mereka mengalami penindasan, ya. Mereka mengalami aniaya, ya. Mereka mengalami himpitan, mereka mengalami kesulitan, ya. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa hidup jemaat ataupun orang-orang di Tesalonika, di tengah-tengah ketidakmudahan hidup yang mereka alami, namun kita bisa melihat mereka boleh tetap setia, tabah menjalaninya, ya, setia kepada Tuhan. Tidak membuat mereka istilahnya itu ya sudah, karena kita berada dalam penderitaan, gak usah. Misalnya kalau dalam bahasa kita sekarang Bapak Ibu, gak usah kita beribadah kepada Tuhan. Gak usah kita memuji Tuhan, gak usah kita terlalu banyak di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa melihat apa yang dinyatakan bagi jemaat di Tesalonika, justru tengah-tengah aniaya yang mereka alami, mereka menjalaninya dengan tabah dan tetap setia kepada Kristus, Tuhan yang mereka percayai. Dan kemudian yang terakhir kita bisa melihat apa yang menjadi ucapan syukur dari Paulus kepada Allah atas tindakan Allah di tengah-tengah jemaat Tesalonika pada saat itu, Bapak Ibu. Kita bisa melihat Paulus mengatakan kesaksian mereka menolong orang lain, ya. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu bagaimana penderitaan bukan saja menolong kita bertumbuh, tetapi juga menolong orang lain bertumbuh. Allah menguatkan kita supaya kita juga dapat menguatkan orang lain. Kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan, tujuannya adalah supaya kita juga mampu untuk menguatkan mereka yang lemah. Janganlah kita menjadi bak, Bapak Ibu, seperti istilahnya itu bak, yang hanya menerima dan menyimpan, melainkan menjadi saluran yang menerima dan menyalurkan. Terima kasih gitu kan. Kita menerima dan kita juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah komunitas kehidupan orang-orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ini hal yang dilihat oleh Paulus dan dia bersyukur kepada Allah atas segala tindakan Allah kepada mereka. Sejatinya Bapak Ibu bahwa orang Kristen yang sedang bertumbuh, dia akan tetap setia kepada Kristus apapun yang terjadi. Paulus mempunyai banyak alasan untuk memuji Allah dan mengucap syukur atas apa yang telah dilakukan Allah di dalam hidup orang-orang Kristen di Tesalonika pada saat itu. Yang kemudian Paulus boleh menguraikan, memberikan, kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, memberikan satu jaminan pengharapan. Dia mengingatkan kembali bahwa pengharapanmu di dalam Kristus itu tidaklah sia-sia. Pengharapan di dalam Kristus tidaklah mengecewakan. Meskipun saat ini engkau mengalami aniaya, meskipun saat ini engkau mengalami berbagai macam pencobaan. Tetapi kita bisa melihat sesungguhnya Paulus ingin mengatakan penderitaan yang sedang engkau alami merupakan suatu bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dia Allah yang kasih, yang sedang melaksanakan rencananya yang besar bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita cenderung beranggapan, kita cenderung berpikir bahwa penderitaan membuktikan Allah itu tidak peduli. Benar Bapak Ibu? Kesesakan hidup, sakit penyakit, hal yang tidak mengenakan yang menimpa kehidupan kita. Kita sering beranggapan bahwa Allah itu tidak kasih, Allah itu tidak peduli. Padahal sebaliknya lah yang terjadi. Lagi pula Bapak Ibu, cara kita bertindak ketika kita menghadapi kesulitan di dalam iman kepada Kristus, membuktikan kepada orang lain bahwa Allah itu sedang bekerja.
Karena kita tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana janji Allah. Ini yang boleh memberikan kekuatan. Pengharapan di dalam Kristus itu tidaklah tergoyahkan oleh apapun. Meskipun saat ini mengalami derita, meskipun saat ini mengalami pencobaan, penganiayaan, penindasan. Tapi Paulus ingin mengatakan Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang kelima, di situ dikatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ini satu bagian yang telah menjadi bagian bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yaitu perihal tentang kerajaan Allah. Kita boleh dilayakkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka hal yang perlu kita ingat bahwa sebagai orang percaya, di dalam dunia ini Bapak Ibu, dalam dunia yang sementara ini, kita harus hidup untuk kekekalan. Jadi bukan hanya untuk sekarang semata-mata. Ya, ada hal yang menjadi bagian kita yang tidak dapat diganggu gugat Bapak Ibu ya, yaitu kerajaan Allah, tentang hidup yang kekal. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, tengah-tengah derita yang dialami oleh jemaat Tesalonika, seolah Paulus ingin mengatakan, ya, ini adalah satu tujuan. Mengapa Allah mengizinkan kamu menderita? Tidak dikatakan Bapak Ibu ya bahwa penderitaan mereka memberi mereka hak untuk masuk surga. Tidak. Karena apa? Karena kita tahu bahwa mereka diselamatkan hanya oleh iman di dalam Kristus. Tapi yang ingin Paulus nyatakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa pada waktunya nanti, ketika Kristus datang pada kali yang kedua untuk menghakimi, dia akan hadir, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Maka dikatakan kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan. Kasih-Nya yang mau menyelamatkan kita dan memberikan kepada setiap orang percaya itu pengharapan. Meskipun di tengah-tengah dunia ini menderita aniaya, menderita sengsara, dalam berbagai-bagai macam penderitaan dan pencobaan yang dialami. Terutama kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu, Paulus ingin mengatakan keadaan itu nanti akan berubah. Keadaan itu nanti akan berbalik. Karena kita bisa melihat apa yang Paulus katakan, Allah akan membalas Bapak Ibu ya, dalam ayatnya yang ke-6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Tidak untuk selamanya mereka ada di dalam penindasan. Tetapi suatu kali kelak, Paulus ingin mengatakan, ia akan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang percaya. Memang orang-orang jahat pada masa kini, orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang menolak Tuhan, nampaknya makmur. Sedangkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hampir selalu menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dan ini yang mungkin terkadang Bapak Ibu muncul di dalam hati kita. Dan kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus. Ketika mereka kembali kepada cara hidup mereka yang lama. Mereka berkata, ya, untuk apa menjadi orang percaya kepada Kristus kalau yang kita alami hanyalah penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika mata kita hanya terfokus kepada hal yang sementara di dunia ini, inilah yang terjadi. Inilah ungkapan yang akan muncul dari mulut kita. Mengapa menjadi Kristen kalau kita menderita? Karena kita hanya melihat kepada satu kesementaraan dalam dunia ini. Tetapi Paulus ingin mengatakan Bapak Ibu kepada jemaat di Tesalonika, ingatlah satu hal yang perlu diingat oleh orang percaya, bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus harus hidup melihat pada hal yang akan datang, pada kekekalan, bukan hanya untuk masa sekarang semata-mata. Sesungguhnya hidup itu harus berpedoman
pada nilai-nilai kekekalan yang menjadikan hidup kekristenan kita berarti pada masa sekarang. Makanya Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 Bapak Ibu, dia katakan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu sang terkasih, untuk itu Paulus memberikan gambaran, menyatakan masa depan yang bagaimanakah yang dihadapi oleh orang-orang yang menolak Kristus. Sementara kesempatan demi kesempatan untuk bertobat itu dinyatakan kepada mereka. Kesempatan demi kesempatan untuk boleh menerima Kristus diberikan kepada mereka, dan ketika mereka tetap menolak Kristus, menindas orang-orang yang percaya kepada Kristus, Paulus menggambarkannya Bapak Ibu tadi dikatakan ayat yang ke-7, dikatakan kebinasaan, pembalasan, api yang bernyala-nyala, hukuman, kebinasaan selama-lamanya. Orang-orang yang menolak Kristus akan menerima. Dan Allah, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-7, kalau kita bisa melihat Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, dia akan ayat yang ke-8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Ini yang dinyatakan. Jikalau kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, untuk percaya kepada Kristus itu buang dengan sia-sia, maka mau tidak mau Allah menyatakan keadilannya, menghukum mereka. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, penghiburan akan pengharapan yang Paulus ingin nyatakan juga kepada jemaat di Tesalonika. Tidak hanya keadaan yang berbalik ketika Tuhan Yesus nanti datang pada kali yang kedua, tetapi juga memberikan satu kelegaan kepada mereka. Allah menimpakan kesusahan kepada orang-orang yang sesat. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, tetapi memberikan kelegaan kepada orang-orang yang diselamatkan. Kata kelegaan di sini berarti adanya pembebasan, tidak lagi berada di bawah tekanan. Nah, ini yang kita bisa lihat Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus, ketika mereka ditindas, ketika beban yang ditanggungkan ke atas mereka begitu berat, begitu besar adanya, dan mereka dicobai dan dianiaya. Tetapi ketika mereka melihat Kristus, kita akan mendapat satu kelegaan. Ingat Bapak Ibu bahwa hidup orang percaya tidak hanya melihat pada kesementaraan di dunia ini, tapi kita bisa melihat kepada kekekalan. Dan Paulus menguatkan hati orang-orang percaya dengan menyatakan pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, inilah doa Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus mengawalinya Bapak Ibu, dia katakan apa? Ayat yang ke-11 kalau kita membaca, karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaanmu. Ayat yang ke-11. Kata karena itu Bapak Ibu ini berarti, dan karena segala yang telah dikukatakan, yaitu kembalinya Kristus untuk dimuliakan di dalam orang-orang kudus, dan untuk menghukum orang-orang yang menolak akan Kristus. Maka kemuliaan yang akan datang inilah kemudian yang mendorong Paulus untuk berdoa bagi orang-orang kudus. Dalam arti kata Bapak Ibu, kita tidak boleh melalaikan tanggung jawab masa sekarang karena pengharapan masa depan. Sebaliknya, pengharapan masa depan itu hendaknya mendorong kita untuk tetap setia pada masa sekarang, meskipun di dalamnya kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan penderitaan. Maka Bapak Ibu sang terkasih, kita bisa melihat apa yang menjadi doa Paulus. Dikatakan kelayakan mereka. Berbeda tadi Bapak Ibu ya, di dalam kalau kita bisa melihat di dalam ayat sebelumnya tadi yang sudah kita bahas, kelayakan yang dimaksudkan
oleh Paulus di dalam hal ini adalah menekankan keadaan mereka pada masa sekarang ini. Dan Paulus ingin dikatakan apa? Hiduplah sesuai dengan panggilan Kristus atas hidupmu. Hiduplah di dalam panggilan Kristus atas hidupmu. Ya, ini yang menjadi doa Paulus, agar mereka juga dikatakan hidup mereka dengan kekuatan itu menyempurnakan kehendaknya. Adanya satu perbuatan baik, karakter yang baik itu harus nyata di dalam perbuatan. Dan Paulus berdoa Bapak Ibu, supaya apa? Supaya mereka memiliki kehendak yang teguh. Dengan apa? Dengan kuasa Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki. Kita tidak mampu berbuat Bapak Ibu tanpa kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang Allah kehendaki. Tapi Paulus mengatakan bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan hebat dan kekuatanmu, tetapi oleh kuasanya yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mendapat kemenangan di dalam menghadapi kesusahan jika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi kemenangan itu akan kita dapatkan, Paulus katakan, ketika kita percaya dan kita boleh mengandalkan di dalam kekuatan kuasanya. Maka inilah yang menjadi doa Paulus dan menjadi sebuah kesimpulan yang ingin Paulus nyatakan kepada mereka tentang tujuan dari penderitaan yang mereka alami. Tujuannya Bapak Ibu kalau kita bisa dalam ayat yang ke-12, dia katakan demikian ya. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin mengatakan Bapak Ibu bagaimana tujuan dari setiap hal yang terjadi dalam hidup ini adalah supaya apa dikatakan sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Ini berbicara tentang satu kesaksian hidup yang memuliakan Allah. Tidak hanya kita dimuliakan bersama dengan Kristus, tapi juga kita memuliakan Allah pada masa sekarang ini. Yang menakjubkan adalah Bapak Ibu yang terkasih sekali lagi bahwa orang-orang yang dimuliakan Kristus juga dimuliakan di dalam Kristus Tuhan kita. Dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Menurut apa Bapak Ibu? Menurut hebat kita? Menurut kuat kita? Tidak. Dikatakan apa? Menurut kasih karunia Allah kita dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan kemuliaan berjalan seiringan Bapak Ibu ya. Seperti juga penderitaan dan kemuliaan. Tidak ada kelegaan bagi orang-orang yang menolak Kristus, yang menindas ataupun yang menganiaya orang-orang percaya. Tetapi ada kelegaan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Saya akan mengutip satu bagian firman Tuhan, mengakhiri renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, dia katakan, kita tahu bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Biarlah kita di dalam kesadaran kita, apapun peristiwa, kondisi dan keadaan yang kita alami, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, di dalam masa-masa sulit yang kita hadapi juga akhir-akhir ini Bapak Ibu, apakah pengetahuan, pengenalan kita akan Allah itu semakin bertambah, sehingga boleh meneguhkan kita, membuat iman kita boleh bertumbuh di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah segala penderitaan yang kita alami. Dan kita juga mau, seperti apa yang Paulus katakan, kita juga boleh terus menyatakan kasih kita kepada orang sesama saudara seiman kita. Jangan menunggu kita menjadi kaya dulu. Jangan menunggu kita menjadi orang berada dulu. Apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kasih kita lakukan sekarang, bukan nanti. Karena kita tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada bagian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu pengharapan di dalam Kristus, keselamatan, kerajaan yang kekal itu boleh menjadi bagian setiap kita. Jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi putus asa jika sementara dalam dunia ini
kita menderita, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi biarlah kita boleh tetap setia di dalam Kristus. Karena penderitaan zaman sekarang ini, Paulus katakan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maka tetaplah teguh berdiri di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan menopang hidup kita hari demi hari. Menghadapi segala tantangan di dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji satu pujian kekuatan di hidupku. Kita tahu bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Kristus. Dan pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti di dalam Kristus yang nanti akan datang. Pada kali yang kedua, boleh menyatakan kasih dan keadilannya bagi setiap kita milik kepunyaannya. Sama-sama kita mau katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami boleh tetap teguh meskipun kami menghadapi berbagai macam pergumulan dalam dunia yang sementara ini. Tapi kami diingatkan untuk tidak melihat kepada kesementaraan di dalam dunia ini Tuhan. Kami diajarkan untuk boleh melihat kepada kekekalan. Karena kami tahu bahwa kekekalan di dalam pengharapan iman kami akan Engkau memberikan penghiburan di tengah-tengah segala hal peristiwa, kejadian yang begitu menghimpit, yang begitu Tuhan membuat kami menderita di dalam dunia ini. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh terus diingatkan
untuk kami boleh tetap bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, sehingga itulah yang memungkinkan kami untuk bertumbuh di dalam iman di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik pada akhir-akhir ini ya Tuhan. Dan kami juga boleh terus memiliki pengharapan akan Engkau sebagai sebuah jaminan hidup yang sementara ini pada sesuatu hal yang kekal yang Tuhan sudah sediakan di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, untuk kami tetap setia dan tabah menghadapi segala sesuatunya di dalam kekuatan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.